baik-baik saja ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Nah, berdoa dimulai. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi ya. Bagi yang hadir boleh menyalakan mic atau mengetik hadir di kolom chat. Oke, yang pertama Sania, Alfa Sofia, oke, Aneta Mutiara, Aziza Dwi, Rosita, oke, hadir lewat chat ya. Oke, untuk selanjutnya Fikri Muhammad, oke, hadir lewat chat juga ya. Alhamdulillah semua peserta didik sudah hadir pagi hari ini. Semoga tetap semangat ya anak-anak untuk melakukan pembelajaran hari ini hingga akhir. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi 3.7 yaitu interaksi antar makhluk hidup. Nah, Ibu akan menunjukkan gambar yang perlu kalian ketahui setelah ini. Jadi anak-anak, ini Ibu menampilkan sebuah gambar ya. Coba anak-anak cermati apa yang ada di gambar tersebut. Nah, coba kalian lihat di gambar tersebut, teman-teman bisa menemukan apa? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Oh iya, Sania. Jadi di situ ada telur keong yang menempel di daun. Iya, benar. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Bu, saya. Oh iya, Aziza, silakan. Bu, itu kenapa ya, Bu, keong itu menempelkan telurnya pada daun atau pada tumbuhan padi, Bu? Kenapa ya, Bu, ya? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Aziza. Kira-kira teman-teman ada yang tahu jawabannya? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Mungkin masih bingung ya. Nah, baik, tidak apa-apa supaya kita bisa tahu jawabannya. Mari kita belajar mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup KD 3.7. Nah, mengapa kok kita harus mempelajari materi tersebut? Itu supaya anak-anak dapat menemukan pola-pola tertentu dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke anak-anak, jadi hari ini Ibu akan menampilkan video pendek selama 20 detik. Nanti silahkan anak-anak mengamati ya. Nah, dari video itu anak-anak mengamati apa saja nih? Bu, izin menjawab. Kalau menurut saya tadi itu kelihatan ada padi yang ditempelin telur, terus ada kupu-kupu, sama kalau tidak saya ayam. Tadi tampak ada sawah. Nah, sawah itu merupakan salah satu contoh ekosistem darat. Nah, apa ada yang ingat untuk apa itu ekosistem? Oke, belum ingat ya ini. Oke, ini bantu ya untuk mengingatkannya. Ada yang pernah ikut Simba atau orang tua ke sawah atau bermain di sawah barangkali? Nah, ternyata di sawah itu ada banyak tumbuhan dan hewan ya, seperti padi, rerumputan, tanaman jagung, dan lain sebagainya. Nah, terkadang kalau kalian beruntung juga bisa melihat belalang di atas daun. Atau kalau pagi biasanya ada beberapa burung yang memakan biji padi. Nah, itu ternyata banyak sekali ya komponen penyusun ekosistem sawah, dan tadi juga ditemukan beberapa komponen yang berhubungan atau saling berinteraksi seperti
burung yang memakan padi tadi. Nah, dari penjelasan Ibu, tadi kita bisa tahu apa arti ekosistem yang sudah Ibu tanyakan. Nah, pengertiannya ekosistem adalah suatu sistem yang melibatkan organisme hidup dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi komponen penyusun ekosistem akan saling berinteraksi. Untuk mengetahui interaksi apa saja pada ekosistem di sekitar kita, Ibu sudah menyiapkan video lanjutannya. Nah, dari video yang pertama tadi akan menjadi bahan diskusi kalian. Nah, sekarang Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok untuk menganalisis video. Silahkan didengarkan, Ibu akan membacakan anggota setiap kelompok. Nah, untuk kelompok 1 yaitu Sania dan Fikri. Oh, dengan Rosita juga. Untuk kelompok 2 beranggotakan Ara dan Aziza. Ya, ingat ya teman kelompoknya. Iya, Nah, di sini sekarang Ibu akan membagikan link LKPD dan link Google Meet untuk masing-masing kelompok. Kemudian LKPD nanti sebagai panduan ya untuk menganalisis video. Jadi, silahkan mengerjakan langsung di lembar tersebut. Kemudian untuk diskusi, kalian bisa menggunakan link Google Meet masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Kemudian waktu menganalisis video dan berdiskusi itu selama 30 menit, mulai dari jam 8 sampai jam 8.30. Nanti setelah diskusi selesai, silahkan kembali ke room utama. Pahami ya anak-anak? ya Bu. Siap, Bu. Menurut kamu, fenomena pertama tadi tentang simbiosis bukan ya?
Iya. Menurutku toh, kupu-kupu dan bunga itu kan saling berinteraksi. Tadi terlihat kupu-kupu itu hinggap di beberapa bunga. Menurutku toh, kupu-kupunya itu sedang menghisap madu. Iya, menurutku juga kupu-kupu diuntungkan, tapi kira-kira bunga diuntungkan atau tidak? Kalau menurut kamu gimana? Hmm, aku rada ragu-ragu ya. Halo Sania, Fitri, bagaimana? Ada kesulitan dalam menganalisis? Ada Bu. Saya ingin tanya, di tabel hasil bagian kolom objek yang teramati itu, apakah diisi objek dari komponen biotik dan abiotik saja ya Bu? Nah, itu cukup objek dari komponen yang biotik menunjukkan suatu gejala atau interaksi apa. Oke. Halo Aziza. Halo Bu. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Itu Bu, saya masih bingung. Ini nanti hasil analisis LKPD-nya dikumpulkan melalui apa ya? Atau langsung mengirimkan link? Oh iya, nanti kalau sudah selesai, nanti langsung masuk ke grup utama saja. Nanti saya akan mengecek hasil dari diskusi. Jadi nanti langsung dari Google Doc saya ceknya. Oh ya, baik Bu, terima Baik, kasih. Bu. Ibu harap semuanya berperan aktif ya dalam diskusi ya. Iya Bu, siap. Oke, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Kak, kayaknya yang bagian 3 itu masih ada simbiosis lagi nggak sih, Kak? Iya, kalau menurut aku itu termasuknya simbiosis, tapi aku masih bingung yang ada di fenomena tersebut itu termasuk yang mana. Coba kita tonton lagi videonya. Oh iya, Kak, itu kayaknya tuh tadi ada ayam. Ayamnya tuh berebut makanan gitu sama ayam yang lain. Itu kayaknya kayak ada interaksinya nggak sih? Kalau aku pernah baca, kayaknya itu termasuk kompetisi deh. Oh, berarti interaksi antara ayam sama ayam yang lain untuk berebut makanan itu termasuk ini ya fenomena interaksi antar makhluk hidup yang disebut kompetisi itu ya. Terus nanti kita isi ke tabel aja yuk langsung. Oke. Baik anak-anak, dari hasil belajar, diskusi, dan juga presentasi, nah apa nih yang dapat disimpulkan? Tadi kan kita sudah belajar nih. Coba Ara bisa menjelaskan apa saja sih yang sudah kita pelajari? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab Bu, saya Ara nomor 3. Jadi tadi teman-teman sudah mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup. Jadi dalam interaksi antar makhluk hidup itu nanti terdapat beberapa jenis simbiosis, yaitu mutualisme dan parasitisme, serta ada interaksi kompetisi. Wah, bagus sekali ya yang disampaikan oleh teman kalian. Ada yang mau menambahkan atau melengkapi jawaban? Oh ya, silahkan Mbak Sania dulu, baru Mbak Rus ya. Saya Sania nomor 20. Jadi pada interaksi antara makhluk hidup itu terdapat beberapa jenis. Jika dari video yang telah didiskusikan terdapat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara kupu-kupu dengan bunga. Simbiosis parasitisme yang salah satu pihak diuntungkan, namun yang lain dirugikan, yaitu pada interaksi antara ulat dengan daun, dan juga kompetisi ayam-ayam yang sedang berebut makanan. Nah, begitu Bu, terima kasih. Izin menjawab, saya Rosita nomor 28. Menurut saya dalam analisis video tadi terdapat dua jenis interaksi. Yang pertama ada simbiosis, yang kedua ada kompetisi. Nah, untuk yang simbiosis ini terdapat dua jenis lagi. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, di mana dua buah organisme itu saling menguntungkan, sementara yang simbiosis parasitisme organisme satu diuntungkan sementara yang satu
ada banyak interaksi yang lain seperti predasi, kemudian ada simbiosis komensalisme, sama ada sepertinya antibiosis. Nah, bagus ya Mbak Sania dan Rosita. Nah, yang dikatakan Mbak Ara, Sania dan Rosita sudah saling melengkapi ya. Nah, jadi dari interaksi antar makhluk hidup ini ada beberapa jenis, yaitu ada simbiosis, kompetisi, predasi, netral, antibiosis. Ada antibiosis maksud Ibu. Nah, simbiosis itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme ini tujuannya saling menguntungkan antar organisme yang saling berinteraksi, sedangkan untuk simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme di mana salah satu saja yang diuntungkan, sedangkan organisme yang lainnya itu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, sedangkan untuk parasitisme itu interaksi antar organisme di mana satu organisme itu diuntungkan dan organisme yang lainnya itu dirugikan. Nah, kemudian untuk predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam suatu ekosistem. Nah, interaksi ini saling menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu interaksi antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Kemudian interaksi selanjutnya yaitu kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Kemudian untuk interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem itu berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antar makhluk hidup berjalan dengan baik dan seimbang, itu akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem dan itu tidak baik untuk ekosistemnya atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu ya anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Oke. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Jadi setelah Google Meet ini selesai, silahkan kalian mengakses Google Classroom dan mengerjakan kuis dari link yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Untuk ketentuan pengerjaan kuis bisa dicermati di Google Classroom. Baik, Bu. Oke. Nah, dari kegiatan analisis video hari ini ternyata banyak sekali anak-anak ilmu yang didapatkan. Nah, tadi Ibu sudah melihat hasil diskusi kelompok 1 dan 2. Menurut Ibu hasil analisis kalian cukup baik. Tapi untuk kelompok yang membuat Ibu terkesan karena hasilnya sangat detail dan dirangkai dengan kalimat yang baik. Nah, itu Ibu ucapkan selamat untuk kelompok 2. Ini teman-teman boleh memberikan tepuk tangan nih, apresiasi untuk kelompok 2 hasil kerja kelompok 2. Nah, kemudian untuk kelompok 1, jangan berkecil hati ya, hasil diskusi kalian juga baik. Lain kali dimaksimalkan lagi, dan Ibu berharap di setiap pembelajaran kalian semua bisa bersemangat dan selalu memberikan hasil yang terbaik. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oh ya, setelah ini ada pelajaran apa ya anak-anak? Habis ini jadwalnya nganu Bu, IPS. Ya. Oh ya, IPS bersama Bu Sri ya berarti. Oke. Sebelum Ibu tutup pertemuan minggu depan, kita akan pelajari tentang bab mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Siap. Oke, baik. Untuk mengakhiri belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan salah satu ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri
Amin ya Ibu tutup. Jangan lupa untuk banyak minum air putih supaya tetap fit dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Jaga kesehatan, Ibu. Semangat, semangat. Semangat.